Suatu hari ini, ada seorang anak laki-laki bernama Tong Depan Hao, atau biasa dipanggil sama orang-orang dengan panggilan Cao. Saat itu Cao tengah berlari dengan sekuat tenaga, menghindari kejaran beberapa orang anak-anak lainnya yang kerap menjahilinya. Ia pun dilempar dengan batu hingga membuatnya tersungkur dan terjatuh tertatih-tatih. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak-anak menjahilinya, kemudian Cao tanpa sengaja melintas di sebuah lokasi di mana ia melihat orang dewasa yang sedang berlatih bela diri di sana. Ia pun merasa tertarik dan menemui seorang pelatih dan meminta pelatih itu untuk mengajarinya bela diri. Dengan harapan ia bisa menjadi kuat dan tidak akan dijahili lagi. Tak berselang lama, kemudian ayah Cao tiba-tiba datang. Saat itu sang ayah terlihat marah dan tidak menyukai Cao berlatih bela diri dan merasa kalau anaknya itu adalah anak nakal seperti anak-anak lainnya. Sang ayah pun lalu membawanya pergi menemui seorang biksu dengan harapan biksu itu dapat menasihati Cao. Alasan sang ayah tidak menyukai Cao belajar bela diri yakni ia menganggap bela diri tersebut adalah sebuah bentuk kekerasan. Cao saat itu mencoba membantah perkataan sang ayah. Mendengar bantahan Cao, sang ayah pun marah karena tetap saja keputusannya adalah keputusan seorang ayah. Saat itu sang biksu hanya menghela napas panjang karena ia pun tidak setuju dengan cara berpikir ayah Cao itu. Kali ini sang biksu yang menasehati ayah Cao, di mana ia mengatakan bahwa selama kita tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, maka bela diri adalah hal yang wajar. Keesokan harinya, Cao kembali dijahili oleh anak-anak nakal yang selalu membulinya. Kumpulan anak-anak itu diketahui oleh seorang anak bernama Wen Chen yang merasa dirinya hebat dikarenakan ayahnya dikenal sebagai orang terpandang di desanya itu. Cao pun yang merasa diperlakukan seperti itu secara terus-menerus. Saat itu juga membuatnya muak hingga ia pun mencoba berlatih bela diri dengan alat seadanya dan kemudian membalas perbuatan anak-anak nakal itu dengan berbalik menjahili dengan melempari mereka dengan batu. 12 tahun kemudian, semenjak kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan Cao yang sudah dewasa. Ketika baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki kuda yang mendekat ke arahnya. Siapa sangka, kejadian di masa kecil Cao ini terulang kembali. Ia dikejar oleh pasukan berkuda yang diketuai oleh Wen Chen. Saat itu Wen Chen begitu murka dengan kejadian di masa kecilnya. Ambisinya untuk kembali menghajar Cao gitu menggebu-gebu. Hingga ia pun menyuruh anggotanya dengan mengejar Cao dan membunuhnya. Namun situasi justru berkata lain, di mana Cao saat itu sudah masuk ke dalam hutan. Dengan mudahnya mengajar beberapa orang anak buah Wen Chen dan menghajarnya. Wen Chen lagi dan lagi mengalami kekalahan bahkan dipermalukan di depan anak buahnya. Saat itu juga dengan terpaksa ia pun pulang lalu mengadukan hal itu kepada ayahnya. Di mana ia mengarang cerita pada sang ayah dengan mengatakan kalau Cao lah yang telah melukainya. Namun ayahnya justru balik marah pada Wen Chen. Di mana sang ayah mengatakan jika Wen Chen kembali berbuat ulah lagi pada Cao, maka ia akan diusir dari rumah. Sampai suatu hari, Cao diundang untuk bertarung sebagai pertarung bayaran. Cao dikenal sebagai pertarung yang tak pernah terkalahkan di desanya. Gimana petarung demi petarung, ia kalahkan dalam waktu singkat. Beberapa saat kemudian, di tengah riuhnya teriakan para penonton yang menyoraki kemenangan Cao, tiba-tiba suasana mendadak hening seketika, di mana seorang pria setengah berteriak mengatakan kalau dia ingin bertarung melawan Cao saat itu juga. Dengan tatapan dingin, sang pria menantang Cao untuk bertarung dengan tangan kosong, hingga pertarungan mereka pun dimulai.
Akhirnya Cao pun kalah telak hingga membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam sungai. Kekalahan itu membuat sang guru silat alias bandar judi meninggalkannya begitu saja, di mana ia merasa kalau Cao sudah tidak dapat lagi diandalkan. Namun seorang pria sedang mabuk dengan baik hati menolongnya hingga Cao pun tersadar. Cao lalu bertanya pada pria yang menolongnya itu dengan mengatakan kemana pergi semua orang dan juga guru silatnya. Cao pun hanya bisa terdiam dan tentu saja tidak menyangka kalau guru silatnya akan meninggalkannya begitu saja. Sang pria mabuk lalu mengkritiknya dengan mengatakan bahwa Cao setiap kali bertarung terlihat hanya asal menyerang lawannya tanpa mengalami yang namanya gerasan dasar ilmu bela diri. Ia pun meminta Cao untuk mempelajari teknik-teknik dasar bela diri dengan mencari seorang guru yang bisa mengajarinya. Sampai akhirnya Cao pun memutuskan berkelana dengan menunggangi seekor kuda dan mencari perguruan bela diri di luar desanya. Hingga tibalah jauh di sebuah desa. Di sana yang melihat sekelompok orang-orang sedang berlatih bela diri. Cao pun begitu bersemangat lalu masuk dalam barisan itu, ikut berlatih tanpa izin dan tanpa sepengetahuan guru pelatihnya itu. Sampai akhirnya sang guru silat itu pun terlihat kebingungan ketika melihat wajah Cao tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sang guru pun bertanya kepada Cao siapa dirinya sebenarnya dan kenapa Cao diam-diam masuk dalam barisan untuk berlatih. Cao lalu memperkenalkan dirinya sebagai Chongde. Kemudian menjelaskan niatnya yang begitu besar untuk belajar ilmu dasar dan teknik-teknik bela diri. Ia memohon kepada sang guru untuk menerimanya sebagai murid di perguruan silat itu. Sang guru silat itu pun yang melihat keseriusan dan semangat yang terpancar dari wajah Cao, pada akhirnya ia mengizinkan Cao berlatih di dalam perguruannya. Di keesokan harinya, Cao dimulai bergabung dan berlatih dengan murid-murid lainnya. Tanpa lelah terus saja ia berlatih. Demi menguasai teknik dasar ilmu bela diri, sang guru pun mengajarnya beberapa teknik ilmu bela diri yang belum pernah diketahui sebelumnya. Di mana sang guru mengatakan saat kita berhasil menangkap kaki sang lawan, maka itu kesempatan kita untuk melumpuhkan kakinya dengan memukulnya. Hingga beberapa minggu kemudian, sang guru ingin melihat kemampuan Chongde. Ia pun meminta tolong Chongde untuk berduel dengan salah seorang murid senior yang dianggap paling terkuat di perguruan itu. Akhirnya, Chongde pun menang melawan sang senior dengan memberikan beberapa pukulan hingga terjatuh. Namun baru saja ia mengakhiri pertarungan, ia pun kembali dihajar oleh sang senior secara diam-diam tanpa ia sadari. Lalu sang guru pun menegur Chongde, di mana ia mengatakan agar jangan pernah lengah saat bertarung. Karena sebelum lawan dipastikan pingsan, maka pertarungan itu dianggap belum selesai. Sampai suatu ketika, saat Chongde kembali berlatih, terlihat seorang pria tengah memperhatikan Chongde dari kejauhan. Ternyata pria itu dalamnya anak buah Wong Chen yang kebutuhan berkunjung di desa itu. Pria tersebut telah melaporkan hal itu pada Wong Chen. Hingga akhirnya Wong Chen pun mendatangi desa tersebut dengan membawa rombongan anak buahnya untuk mencari Chongde. Wong Chen menyuruh salah seorang pengawalannya untuk menemui sang guru bela diri di desa itu. Namun kedatangan mereka yang dianggap mengancam dan tidak menunjukkan sikap kesopanan membuat sang guru pun begitu sangat marah. Di mana pengawalan Wong Chen itu mulai mengancam sang guru untuk menyerahkan Chongde pada mereka. Sementara Wong Chen dengan beraninya meminta paksa anak perempuan sang guru untuk menjadi istrinya. Namun sebelum keadaan mulai memanas, tiba-tiba Chongde datang dengan bermaksud menyerahkan dirinya dibawa oleh Wong Chen. Chongde sadar masalahnya itu dengan Wong Chen tak ada sangkut pautnya dengan warga desa itu. Hingga akhirnya tangan Chongde pun diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda. Namun sang guru terlihat tidak terima dengan perlakuan mereka yang telah membawa paksa murid kesayangannya itu. Ia pun berbalik mengancam pengawal Wong Chen dengan mengatakan akan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Pengawal itu pun juga tak terima dengan ancaman sang guru dan membakar desa.
Chongde melihat penduduk desa diserang dan rumah mereka juga dibakar oleh rombongan Wong Chen. Pada akhirnya, ia tak dapat lagi menahan kemurukan dan amarah hingga itu berhasil melepaskan ikatan tali yang terikat dengan kuda, lalu membantai satu persatu anak buah Wong Chen saat itu juga. Setelah anak buah Wong Chen lari tunggang langgang meninggalkan desa itu, Chongde pun akhirnya memutuskan pergi dari desa tersebut. Di sisi lain, Wong Chen dan pengawal yang baru saja tiba di rumah melaporkan kejadian itu pada ayah Wong Chen. Namun laporan itu justru membuat sang ayah marah besar kepada mereka. Harga dirinya sebagai seorang yang terpandang di desa seakan dijatuhkan akibat tindakan bodoh dari anaknya sendiri. Wong Chen dan pengawalnya pun akhirnya merencanakan sesuatu, di mana mereka berniat untuk menculik dan menghabisi seluruh warga desa. Sementara itu, Chongde di tengah berkelana untuk memulai kehidupan barunya. Namun ternyata ada seorang anak muda dari desa yang mengikutinya sejak awal. Anak muda itu bernama Bungkat, di mana ternyata selama ini Bungkat sangat kagum dengan aksi bela diri Chongde. Ia pun memutuskan untuk itu bersama Chongde dan kemanapun Chongde pergi. Tibalah mereka di sebuah desa pecinan dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Ling Ling, yaitu anak dari pemilik sebuah sanggar kesenian. Di keesokan paginya, Bungkat yang tertidur di bawah sebuah pohon terbangun karena dikagetkan oleh Ling Ling, di mana Ling Ling mengatakan kalau Chongde baru saja pergi meninggalkannya. Sementara itu, kita akan perlihatkan dengan beberapa rombongan pembawa kereta pedati melintasi sebuah hutan. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perampok yang ternyata adalah Wong Chen dan anak buahnya. Mereka tanpa belas kasihan membunuh para penjaga berkuda tanpa ampun, namun coba mempertahankan harta benda dan juga beberapa orang wanita di dalam kereta pedati itu. Salah seorang wanita bernama Lim Yong yang mencoba melawan dan membantu pertahanan. Hingga akhirnya dalam situasi yang tidak seimbang itu, tiba-tiba Chongde datang. Chongde berhasil melindungi Lim Yong yang terlihat diam-diam menyukai wanita cantik itu. Sebagai tanda terima kasih, Lim Yong memberikan pada Chongde sebuah cincin dan setelah itu mereka pun berpisah. Perjalanan Chongde pun kembali berlanjut hingga ia tiba-tiba di sebuah desa lain di mana seperti sebelumnya ia kembali menemui seorang guru perguruan bela diri dan memohon diizinkannya menjadi salah seorang murid di sana. Setelah menunjukkan kemampuan dan skill bela dirinya pada guru itu, ia pun akhirnya diterima dan diizinkan untuk bergabung sebagai salah seorang murid. Namun betapa terkejutnya Chongde ketika saat itu yang melihat Bungkat juga berada di sana, di mana ternyata Bungkat sudah lebih awal datang di desa itu dan juga diterima sebagai murid oleh sang guru. Tak terasa waktu pun terus berlalu. Chongde melewati hari-harinya dengan terus berlatih dan berlatih. Di desa itu juga diajarkan beberapa teknik pemanasan dan beberapa jurus-jurus dari sang guru. Hingga saat itu sang guru mengumumkan pada seluruh muridnya kalau ada sebuah acara kompetisi antar perguruan, siapapun yang nanti memenangkan kompetisi itu akan diangkat sebagai penerus perguruannya dan mewarisi ilmu dari sang guru. Sang guru juga menunjuk Chongde untuk mengikuti kompetisi itu karena ia yakin Chongde memiliki kemampuan dan yang baik dalam bertarung. Sang guru lalu mengajar Chongde sebuah jurus rahasia yang selama ini belum diajarkan pada murid-murid lainnya. Semenjak saat itu, Chongde terlihat berlatih begitu keras untuk bersiap-siap mengikuti kompetisi antar perguruan tersebut. Waktu kompetisi itu pun tiba. Di sana secara kebetulan Chongde melihat seorang pria penggembala yang dulu pernah mengalahkannya saat dia masih menjadi seorang petarung bayaran. Di babak awal, Chongde menyaksikan petarung demi petarung mengalahkan lawannya dari perguruan lain. Salah seorang guru dari perguruan lain
melakukan penghinaan dan meremehkan guru dari perguruan Chongde. Namun sang guru mencoba sabar dengan penghinaan itu, hingga akhirnya giliran Chongde yang maju untuk bertarung. Berbekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru membuat semua orang pun tak percaya ketika Chongde meratakan satu persatu para petarung. Setelah kompetisi selesai, Chongde dan Bungkat berpamitan kepada sang guru dan memilih melanjutkan perjalanannya menjadi guru baru. Sang guru pun tak dapat menahan kepergian mereka selain memberikan secari kertas yang berisikan teknik dan jurus bela diri untuk Chongde. Di tengah perjalanan, mereka bertemu lagi dengan Ling Ling. Dan Ling Ling pun meminta untuk bersama mereka dan juga seorang pemuda dari desa lain. Singkat cerita, tibalah mereka di desa berikutnya. Di sana mereka bertemu dengan seorang guru silat yang hobi minum dan mabuk. Namun siapa sangka guru ini ternyata sangat ahli dalam menggunakan pedang. Siapapun ingin berguru dengannya hanya diberikan satu syarat mudah, yaitu para calon murid memberikan minuman arak kesukaan sang guru. Syarat itu pun dipenuhi oleh Chongde dan teman-temannya. Kemudian mereka diajarkan bagaimana melakukan teknik hingga mahir menggunakan pedang. Walaupun dalam keadaan mabuk, sang guru tidak boleh dianggap remeh karena kekuatannya justru berada di saat ia dalam kondisi mabuk. Tak membuang-buang waktu, mereka memanfaatkan waktu berlatih dengan sangat keras dan mempelajari teknik-teknik berpedang dan diajarkan oleh sang guru setiap harinya. Setelah semua pelajaran berpedang selesai, mereka pun berpamitan kepada sang guru dan meminta doa restu untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, sang guru juga memberikan hadiah kepada mereka, yaitu 4 bilah pedang yang ternyata dibuat langsung oleh sang guru. Berangkatlah mereka menyusuri hutan dan padang ilalang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sang pembuat onar kembali datang. Bung Chen dan anak buahnya seketika menyerang mereka hingga membuat Bungkat tertembak di bagian dada. Melihat pengawalnya meninggoy, Wong Chen terlihat begitu sangat ketakutan. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan mereka. Setelah pertarungan itu, mereka harus segera mencari pertolongan di desa terdekat. Setibanya di sana, Chongde pun segera membawa Bungkat menemui orang tabib. Di mana saat itu sang tabib mengatakan bahwa luka yang dialami Bungkat sangatlah serius. Tak banyak yang dapat dilakukan tabib selain memberikan saran dengan menyuruh mereka untuk membawa Bungkat kepada seorang tabib ahli kenalannya. Berangkatlah mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berisiko. Setelah perjalanan panjang, seorang pria membantunya membawa Bungkat menunggu tabib itu. Dan kemudian Bungkat pun diobati. Setelah terbangun dari masa kritisnya, ia pun berterima kasih pada Chongde dan teman-temannya. Singkat cerita, Raja Thailand kembali mengadakan kompetisi besar-besaran. Chongde yang ingin mengikuti kompetisi itu pun tanpa sengaja kembali bertemu dengan Lim Yong yang saat itu ikut menampingi ayahnya. Namun ternyata ayah Lim Yong adalah pria yang pernah mengalahkannya saat ia masih menjadi seorang petarung bayaran saat itu di desa. Dimulailah babak awal pertarungan di mana satu persatu petarung saling menunjukkan kekuatan dan skill mereka masing-masing. Sampai akhirnya, giliran Chongde akan melakukan pertarungan. Namun siapa sangka, kali ini ia dipertemukan dengan ayah Lim Yong, di mana sang ayah menatap putrinya dengan percaya diri. Seakan-akan ia berkata pada putrinya itu bahwa akan memenangkan pertarungan. Sebelum baku hantam terjadi, Chongde mencoba melakukan gerakan peregangan yang siapapun tak menyadari bahwa itu adalah gerakan persiapan hentakan mematikan dari seorang petarung Muay Thai. Ayah Lim Yong menghina gerakan itu.
pertarungan sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Chongde. Namun kemenangan itu membuat sang raja penasaran dengan kekuatan yang Chongde miliki. Sang raja lalu minta satu pertandingan lagi dengan menurunkan seorang petarung andalannya yang tak pernah terkalah. Majulah sang petarung dengan postur tubuh gempal dan wajah yang sangat sangar. Tanpa perlawanan berarti dari sang lawan, Chongde dengan gampangnya menjatuhkan pria tersebut hanya dalam beberapa pukulan. Semua penonton pun bersorak kemenangan Chongde diiringi dengan tepuk tangan. Bahkan raja sendiri pun terkesima melihat ilmu bela diri yang ditunjukkan oleh Chongde. Raja pun menobatkan Chongde sebagai legend pertarungan bela diri dari Muay Thai, yaitu seni bela diri yang mengandalkan pukulan dan tendangan. Bahkan sering menggunakan teknik penguncian di sekitar kepala lawan. Dan film pun berakhir. จ้ะแม่จ้อยเอง